pagi. Kita kembali lagi. Saya akan mencoba membuatkan atau mengirimkan via. Saya harapkan kalian bisa klik. Andaikan masih ada keterlambatan, mungkin bisa ditanyakan ketika ya via klik atau ditanyakan via WA Group. Tidak semua materi yang ada pada ini akan tersampaikan ke Anda, karena memang ini lebih kepada konsumsi anak matematik tanpa mengurus rumah saya. Mungkin terlalu berat kalau semuanya saya berikan ke Anda. Poin-poin pentingnya saja ya. Nah, sekarang kita akan ke materi turunan. Latar belakang adanya definisi turunan adalah yaitu tentang konsep garis singgung. Ya, ini juga sudah pernah disinggung secara singkat. Teman-teman latar belakang SM. Kalau yang SMK saya kurang tahu, ada yang 4 atau pada prinsipnya konsep turunan latar belakang pemahaman tentang gradien singgung ya. Nah, tidak usah kita berikan filosofi terlalu dalam, praktisnya saja ya. Notasi lain atau notasi untuk turunan itu adalah ini dari aksen gitu. Ini dfx dx atau yang Anda kenal dengan dx atau yang dia kali aksen gitu. Ya. Ini adalah rumus turunan. Artinya penentuan turunan bisa dengan cara yang pertama dengan definisi, ya, yang kedua dengan rumus. Nah, mungkin nanti kita akan lebih banyak menentukan turunan itu dengan rumus, karena kalau dengan definisi tidak semua fungsi bisa kita tentukan turunannya by definition. Ini adalah definisi turunan, ada turunan kiri, ada turunan kanan, gitu. Ya. Turunan kiri tentunya terkait dengan limit kiri. Ya. Kemarin sudah kita diskusikan definisi limit dan kekontinuan. Gitu. Jadi ada limit kiri, ada limit kanan. Gitu. Kemudian untuk kontinu juga demikian, mengharuskan kesamaan antara kontinu kiri dan kontinu kanan. Kontinu kiri mengharuskan adanya limit kiri. Kontinu kanan mengharuskan adanya limit kanan. Logikanya kan begitu ya, jadi mudah. Gitu. Nah, ini adalah notasi untuk kontinu kiri. F aksen, ya, F aksen, tapi dengan subscript negatif. Ya. Kalau turunan kanan itu F aksen dengan subscript positif. Sekali lagi, turunan kiri itu F aksen dengan subscript negatif, dan turunan kanan F aksen dengan subscript positif. Suatu fungsi dikatakan mempunyai turunan jika turunan kiri dan turunan kanan di titik itu sama. Sekali lagi, ini perhatikan, F aksen C ada, itu artinya turunan di suatu titik ada jika turunan kiri di titik C sama dengan turunan kanan di titik C. Ya, itu adalah rumusnya. Sekarang ini adalah contoh soalnya. Pertanyaannya adalah apakah fx diferensiabel di x sama dengan 1. Diferensiabel itu berarti
katakan punya turunan atau dapat diturunkan. Ketika pertanyaannya adalah fx apakah diferensiabel di x sama dengan 1, itu sama dengan pertanyaan apakah fx punya turunan di x sama dengan 1. Nah, untuk menjawab itu, kita menggunakan definisi turunan kiri dan turunan kanan. Nah, turunan kiri itu yang A adalah limit kiri, nah ini limit kiri, ya, fx min f1, karena ini turunan di 1, begitu, maka fx min f1 per, ya, bentar. Nah, jadi turunan kiri, saya ulangi, turunan kiri adalah limit kiri dari fx min f1 dibagi x min 1. Ya. Nah, limit x menuju kiri, limit x menuju 1 dari kiri, itu sama saja yang kita lihat adalah x kurang dari 1, yaitu yang fungsi yang atas ini, x kuadrat min x plus 3. Makanya di sini fx kita ganti dengan x kuadrat min x plus 3. Dan f1 itu akan kita ganti dengan fungsi yang bawah. Kenapa, Pak? Karena fungsi bawah ini mengatakan x-nya kurang dari sama dengan 1. Ya, perhatikan penekanan yang saya ucapkan di situ, penekanan kata sama gitu. Ini untuk x kurang dari sama dengan 1, artinya untuk x lebih dari 1 atau x sama dengan 1, maka fx ini bernilai yang fungsi bawah ini, yaitu 1 plus 2 akar x. Sehingga f1 ini, kalau ditanya berapa f1, tinggal Anda gantikan x-nya dengan 1. Akar 1 itu 1, 2 dikali 1, 2, 2 ditambah 1, 3. Sehingga di sini fx min f1 adalah x kuadrat min x plus 3 dikurangi 3. 3 dikurangi 3, 0. Tersisa x kuadrat min x dibagi x min 1. X kuadrat min x bisa kita faktorkan x dikali x min 1 dibagi x min 1, maka x min 1 kita hilangkan. Kamu limit x menuju 1 untuk x, yaitu 1. Ini adalah nilai turunan kiri f di titik 1. Nah, bagaimana dengan turunan f, turunan kanan f di titik 1? Ya, sama. Artinya apa? fx ini Anda ganti yang untuk x lebih dari 1. Kenapa, Pak? Karena x menuju 1 dari kanan. Berarti lebih besar dari 1. Begitu, ya. Sehingga yang kita pakai adalah 1 plus 2 akar x. Tapi tidak perlu diganti x-nya dengan 1. Karena kita masih berpikir fx, bukan f1. Kalau f1, maka x-nya kita ganti dengan 1. Tapi kalau fx, ya biarkan dia seperti apa adanya, rumus yang ada di sini, yaitu 1 plus 2 akar x. Masukkan saja 1 plus 2 akar x min 3 per x min 1. 1 min 3, 2, sehingga tersisa 1 min 3 min 2, tersisa 2 akar x min 2. 2 akar x min 2 bisa keluar 2, kita operasi 2 dikali akar x min 1. Nah, sementara penyebut x min 1, Anda ingat rumus atau ketika Anda sekolah menengah, ada pemfaktoran, yaitu apa? X kuadrat min A kuadrat, kalau difaktorkan adalah x min A dikali x plus A. Oke, sehingga x min 1, anggap saja itu akar x dikuadratkan, dikurangi 1 dikuadratkan, berarti itu Anda pikirkan sama dengan A kuadrat min B kuadrat, dengan A adalah akar X, B-nya adalah 1, sehingga X min 1 difaktorkan akan menjadi akar X min 1 dikali akar X plus 1. Akar X min 1 hilang dengan antara pembilang dan penyebut, tersisa 2 per akar X plus 1. 1 dimasukkan menggantikan X, kita peroleh 2 dibagi 2 sama dengan 1.
Nah, sekarang kita bandingkan. Turunan kiri di 1 adalah 1, turunan kanan di 1 adalah 1. Berarti keduanya bernilai sama. Sehingga kita simpulkan turunan di titik 1 ada, yaitu ya 1 itu sendiri. Ya. Nah, itu adalah soal yang atau contoh soal yang terkait dengan pertanyaan apakah suatu fungsi punya turunan di suatu titik. Ya. Nah, oke. Slide berikutnya adalah, oh ini hanya rumusan saja ya. Nah ini contoh yang berbeda. Tunjukkan bahwa fx sama dengan harga mutlak x kontinu di x sama dengan 0, tetapi tidak punya turunan di x sama dengan 0. Ya. Kontinu berarti itu Anda harus menunjukkan limitnya ada, ya, nilai fungsinya ada, dan nilai fungsi serta nilai limitnya sama. Contohnya ini, kita tahu bahwa harga mutlak X itu punya dua definisi, yaitu X sendiri ketika X-nya positif atau 0, ya, dan min X ketika X-nya negatif. Nah, ketika kita disuruh menentukan apakah dia kontinu di 0, ya dicek limitnya, pertama nilai fungsinya ada atau tidak. Oh, nilai fungsinya ada. Kenapa? Karena ketika X-nya 0, nilai fungsinya atau F0 adalah 0 sendiri, yaitu Fx sama dengan X. Nah, karena di sini ada tanda kurang dari dan lebih dari, berarti kita menggunakan konsep limit kiri dan limit kanan. Limit kanan yang kita pakai adalah yang atas, yaitu X. Limit X menuju 0 untuk X adalah 0. Limit kiri yang kita pakai yang bawah, yaitu min X. Sehingga limit min X untuk X menuju 0 juga 0. Limit kanan 0, limit kiri 0, berarti limitnya ada, yaitu 0 itu sendiri. Nilai fungsinya 0, syarat pertama. Syarat kedua, limitnya juga 0, berarti nilai limitnya dan nilai fungsinya sama. Kesimpulannya apa? Dia kontinu di X sama dengan 0. Ya. Nah, tetapi apakah dia diferensiabel di X sama dengan 0? Kita cek dengan kontinu kiri dan kontinu kanan. Ya. Nah, ini sama seperti contoh sebelumnya, kontinu kiri kontinu kiri. Turunan kiri, mohon maaf, turunan kiri dan turunan kanan. Sekali lagi ya, kita cek apakah dia punya turunan di 0, itu pertanyaannya akan kita cek menggunakan turunan kiri dan turunan kanan. Turunan kiri menggunakan konsep limit kiri, turunan kanan menggunakan konsep limit kanan. Setelah dicari dengan proses yang sama seperti contoh yang ini. Ya, contoh yang pertama ini, contoh slide 5, gitu, maka akan untuk contoh di slide 7, kita peroleh turunan kiri di titik 0 adalah min 1, ya. Turunan kanan di titik 0 adalah 1. Anda tahu min 1 dan 1 itu berbeda. Maka dikatakan turunan kiri dan turunan kanan tidak sama. Artinya apa? Kalau turunan kiri dan kanan tidak sama, berarti turunan fungsi di titik itu tidak ada. Dengan kata lain, F tidak diferensiabel atau tidak punya turunan di X sama dengan 0. Ya, ini adalah contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, nah ini agak bervariasi lagi. Silakan nanti Anda coba ya. Jadi di sini Fx itu justru dia punya turunan di 1. Ya. Pertanyaannya adalah tentukan konstanta A dan B agar fungsi berikut diferensiabel. Nah, perhatikan kata-kata itu berarti memberikan pemahaman kepada kita Fx itu punya turunan di 1. Pertanyaannya adalah supaya dia punya turunan berapa nilai A dan B, kan begitu. Nah,
Kalau sudah dikatakan fungsi ini punya turunan di 1, berarti turunan kiri sama dengan turunan kanan. Ya samakan saja ini. Nah ini turunan kiri di 1 sama dengan turunan kanan di 1. Ya, jadi berarti kan turunan kiri di 1 kita peroleh 2 gitu. Ya. Turunan kanan di 1 kita peroleh A. Sehingga A sama dengan 2. Sementara di slide sebelumnya, nah ini bahwa adanya mohon maaf, ketika suatu fungsi itu sudah diketahui dia punya turunan, pastilah dia continue di titik itu. Ya. Saya ulangi, karena fungsi sudah dipastikan atau diharapkan dia punya turunan di 1, maka menurut teorema, fungsi itu juga continue di 1. Nah, padahal Anda ingat, kekontinuan itu mensyaratkan adanya limit di titik itu. Artinya apa? Berarti limit kiri dan limit kanan harus sama, yaitu ini. Limit kiri di 1 sama dengan limit kanan di 1. Ya. Limit kiri bila kita pakai yang X kurang dari 1, yaitu X kuadrat plus B. Limit kanan kita menggunakan limit yang fungsi yang kedua. 1 kita masukkan menggantikan X, C1 plus B sama dengan A. Dari slide 9 kita peroleh B sama dengan A min 1. Sementara dari slide 10 kita dapatkan A-nya sama dengan 2. Sehingga B-nya adalah 2 min 1, yaitu 1. Ini jawaban untuk penjelasan untuk contoh slide ke-9. Jadi sudah ada 3 contoh yang berbeda-beda, ya. Semoga itu bisa memahamkan Anda adanya 3 soal yang variatif begitu, ya. Nah, slide 11 ini ada 3 contoh soal latihan, bukan contoh ya, 3 soal latihan. Silakan dikerjakan 2 nomor saja nanti sebagai tugas, ya. Akan saya upload via Kulino, ya. Nanti dikumpulkan pada perkuliahan berikutnya. Nah, ini hanya rumus pencarian dan akan kita diskusikan setelah ini. Dan terima kasih.